Dulu. Eh, saya mungkin belum bahas semua yang ini ya. Jadi memang ada beberapa. Ini mungkin soal yang lebih baru ya. Jadi mungkin di sini ya kita sekalian review dikit karena ya mungkin udah mepet juga. Nah ini topiknya terkait eksponen ya. Mungkin kalau misalkan pertanyaannya tentang apa. Misalkan nih di sini kita punya ya sebarang bilangan real X. Pernyataan berikut yang benar adalah eh, pertama di sini ada 2 pangkat X tambah 3 pangkat X sama dengan 5 pangkat X. Ini salah karena ya 2 pangkat X tambah 3 pangkat X eh, yang mungkin bisa digabung ya. Kalau misalkan 2X kali 3 pangkat X ya betul. Dia jadi eh, n- bahkan ini harusnya 6 pangkat X ya. Jadi kalau misalkan ditambah itu nggak bisa. Jadi ini salah. Kalau mau ngecek salah ya tinggal coba masukin aja misalnya X-nya aku ganti 2 gitu maksudnya. Mungkin opsi pertama ya. Opsi pertama, kalau misalkan aku pilih X-nya itu sama dengan 2 misalkan ya. 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 kan sama dengan 4 tambah 9 sama dengan 13. Tapi 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Nggak sama kan? 13 nggak sama dengan 25, artinya ini salah. Terus kalau kita lihat opsi 2, ini kita punya 6 pangkat X per 3 pangkat min X. Ini bakal sama dengan 2 pangkat X dikali 3 pangkat X dibagi 3 pangkat min X. Di sini kita bakal punya 2 pangkat X dikali 3 pangkat X. Nah, 3 pangkat min X yang di sini itu kan sebenarnya kalau pecahan itu kan minus ya jadinya ya. Pangkat minus. Jadi itu 3 pangkat minus minus X. Tahu sama dengan 2 pangkat X dikali 3 pangkat X kali 3 pangkat X. 3 pangkat X dikali 3 pangkat X itu hasilnya adalah 2 pangkat X ini dikali 3 pangkat 2X. Nah, sama kan? Makanya ini betul. Nah, ya mungkin karena sekarang latihan, sini ya kita mau pakai opsi 3. Opsi 3 itu kita punya 2 pangkat X dikali 6 pangkat min X sama dengan min 12 pangkat X ya. Eh, ya kalau misalkan X-nya 1 misalkan ya. Sebenarnya kan kita bisa ngecek benar atau enggak selain mungkin pakai rumus ya. Kita cek aja gitu X-nya diganti angka gitu. 2 pangkat 1 dikali 6 pangkat min 1 itu kan sama dengan 2 per 6 sama dengan sepertiga. Terus kalau misalkan 3 pangkat 2X ya. Eh, min 12 pangkat 1 itu sama dengan min 12 ya. Makanya ya di sini eh, min 12 tidak sama dengan sepertiga. Makanya ini salah. Terus kalau misalkan yang D nanti salah juga opsi 4 ya. Di sini misalkan kita punya 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2X kuadrat. Benar nggak sih? Kalau misalkan kita ganti X-nya sama dengan 1 misalkan ya. Kita punya di sini 3 pangkat 2
kali satu dikali 3 pangkat satu sama dengan 9 kali 3 sama dengan 27 ya. Tapi kalau misalkan 3 pangkat 2 kali satu kuadrat itu sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Beda kan ya? Makanya opsi 4 juga salah. Nah, salah satu cara ngecek suatu mungkin pernyataan benar atau salah tuh gitu ya. Kayaknya aku sempat bahas ini sebagian, cuman kini ini di review karena topiknya ya kebetulan cocok sama ini ya, cocok sama ya mungkin materi pretestnya gitu ya. Oke. Untuk penjelasan ini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Oke. Kalau bisa, mungkin kalau misalkan beberapa soal yang lain ya, misalkan ya. Sebentar, saya coba ini dulu. Kalau misalkan dilihat di sini, mungkin ini topiknya kalau misalkan, kayaknya kalau semoga saya nggak salah ya. Mungkin kalian ada belajar sempat namanya irisan kerucut. Nah, irisan kerucut ini apa? Irisan kerucut ini, eh ya nanti ada beberapa jenis ya. Nanti kita sekalian bahas. Tapi di sini, kalau misalkan untuk menjawab pertanyaan ini, arahnya gini. Kalau kita lihat, x kuadrat tambah 2x tambah 4y kuadrat kurang 2y sama dengan 11/4. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita kelompokkan dulu yang mana yang punya x, yang mana yang eh, variabel mengandung variabel y gitu ya. Kayak gini. Oke, sama dengan 11/4 ya. Nah, sekarang tujuan kita adalah kita mau ngubah, mungkin di sini kita tulis dulu si x kuadrat min 2x, x plus 2x itu, kalau misalkan kita tambah sesuatu, itu sama dengan x kurang a kuadrat. Nah, a-nya itu apa? Lihat dari sini nanti. Nah, a itu dia bakal sama dengan eh, setengah dari ini ya. Mungkin lebih tepatnya min setengah dari ini. Minus 2, mungkin mungkin kalau rumusnya gini ya. A sama dengan minus per 2. Jadi koefisien dari X-nya itu dibagi minus 2 gitu ya. Nah, nanti kan dari sini kita dapat nilainya sama dengan min 1, A-nya. Nah, di sini nanti kita tambahkan harusnya, eh, artinya nanti ya, pas di sini kita punya X kuadrat plus 2X plus min 1 kuadrat. Jadi A-nya itu dikuadratkan. Oke, kemudian nanti kalau misalkan ini ditambah,
kita punya eh, sebenarnya nanti kalau misalkan yang y kuadrat kita usahakan empatnya itu keluar ya. 4. Jadi ini y kuadrat min setengah y sama dengan ini 11/4 plus karena di ruas kiri ditambah min 1 kuadrat, ini juga ditambah min 1 kuadrat. Jadi dia kayak gitu. Nah, nanti yang ini bisa kita ubah jadi x dikurangi min 1 kuadrat plus 4. Eh, di sini mungkin y kuadrat kurangi setengah y ditambah. Nah, kita tambah berapa di sini? Kita tambah, mungkin kita lihat di sini, y kuadrat min setengah y plus bla 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 sama dengan x. Mungkin di sini y kurang b kuadrat ya. Nah, di sini kita pilih b-nya itu sama dengan min, bawahnya 2, atasnya min setengah. Dan ini ya hasilnya adalah eh, seperempat ya. Artinya nanti ini ditambah seperempat kuadrat. Ini bakal sama dengan eh, 11/4 tambah satu itu 15/4. Dan di sini ditambah ini ya, per 4 kuadrat. Oke. Dari sini nanti kita peroleh hasilnya itu adalah eh, ini jadinya x plus 1 kuadrat tambah 4 dikali y kurangi seperempat kuadrat sama dengan oke. Semoga saya cek dulu, sepertinya saya salah hitung. Ini oke, 4,5. Ya, harusnya sih enggak salah. Tapi mungkin untuk ngecek mungkin kita coba gambar aja kali ya. Siapa tahu mungkin saya salah hitung juga. Kalau dilihat di sini, kebetulan gambar yang kita mau cari itu yang ini ya. Dan harusnya kalau misalkan ini harusnya x plus 1 kuadrat ya. X plus 1 kuadrat eh, tambah y min seperdua kuadrat sama dengan kalau opsi pertama apa ya? Oh, per 4 ya. Sama dengan 1. Oh, dia nggak pas. Kalau sama dengan seperempat. Pas. Oke. Jadi harusnya nanti jawabannya tuh yang kalau misalkan lihat di opsi yang tadi ya, jawabannya tuh harusnya yang eh salah. Yang ini ya.
Jawabannya yang C. Jadi harusnya yang ketiga. Oh ya, kebetulan ini sumbernya emang banyak salahnya, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Karena ya emang kebetulan lagi nggak bisa aja gitu. Oh, nggak. Malah harusnya kayaknya, oke, kita coba dulu ya. Eh, Kalau kita lihat gambar kita tadi, harus dibagi 4, tapi ininya seperempat juga ya. Satunya yang B. Maksudnya jawabannya harusnya yang ini. Tapi kita coba hitung dulu. Jadi saya salah hitung. Di sini plus satu, oke. Ini plus satu juga boleh. 11 tambah 4 tuh 15, betul. Ada 4. Oh iya, ini harusnya dikali 4. Saya lupa. Karena kan di sini ada 4 di sini ya. 4 dikali seperempat di sini. Ini 4 dikali seperempat di sini gitu ya. Hasilnya adalah dari sini diperoleh ini ya. 15 tambah 14 tuh 4 jadinya. Artinya nanti kita bakal punya ini X plus satu kuadrat per 4 tambah Y kurang seperempat kuadrat sama dengan satu. Nah, jadi idenya gitu untuk nomor ini. Nah, mungkin aku bahas sedikit. Di, ya, mungkin kalian bakal ketemu sebagian, cuman ya, eh, tapi irisan kucut sekilas ya. Nah, contoh yang kita gambar tadi itu elips namanya. Maksudnya kan bentuknya kayak oval kan, bentuknya elips. Nah, nanti ada beberapa bentuk yang lain. Ada namanya nanti hiperbola. Kalau parabola kalian udah sering ketemu. Ya kayak iya sama dengan X kuadrat dan lain-lain. Nah, kalau elips tuh bentuknya kayak gini. Kayak X dikurang sesuatu kuadrat, ini P mungkin ya, tambah Y min Q kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Ini elips. Kalau hiperbola tuh bedanya dia minus salah satunya. Bisa kayak gini lah intinya. Kurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Ini hiperbola. Kalau parabola ya mungkin Y kuadrat sama dengan, sorry, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus Y ya. Nah, intinya gini. Ya ini mungkin review aja. Memang sih sebenarnya nggak terkait sama apa ya, pertanyaan yang ditanya. Tapi karena kebetulan dimention ya nggak masalah kita mention ini. Kayak gitu. Silahkan mungkin barangkali kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanya aja. Saya pause dulu mungkin ya. Biar kalian mungkin bisa lihat. Saya mau edit sesuatu. Oh iya, BTW tadi sorry telat sebelumnya. Kita baru mulai mungkin 10.20. Alasannya adalah saya lupa konfirmasi ke panitianya. Karena ke mesnya. Soalnya pas saya lihat di jadwal saya itu, saya kira mulainya jam 1 gitu. Bukan saya kira sih. Di jadwalnya tertulis jam 1. Jadi mulainya jam. Oh, 15/4 tambah 14/4 dari mana? Kalau misalkan dilihat,
Kalau kita lihat di sini, kalau oke, sebenarnya kalau yang dari barisan ini saya tambah min satu pangkat dua, ini sama min satu pangkat dua, saya rasa uh, nggak masalah ya, karena kiri kanannya sama. Nah, di sini saya tambahkan seperempat pangkat dua, tapi jangan lupa seperempat pangkat dua ini tuh kamu kalikan sama empat yang di luar sini. Jadi 4 kali seperempat kuadrat. Makanya di ruas yang sebelah kanannya itu biar sama harus ditambah 4 kali seperempat kuadrat. Ya alasannya gitu sih sebenarnya. Jadi eh, dia nggak cuma ditambah si yang merahnya, tapi dikali sama 4 juga gitu ya di sini. Kayak gitu. Kalau misalkan mungkin ada yang lain mungkin ya yang nggak ngeh kenapa ditambah 4 kali seperempat kuadrat, alasannya gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Silahkan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada mungkin kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, semoga kelihatan ini vektornya. Saya di sini juga agak buram ya di saya juga. Ini A, ini vektor B saya rasa. Ini vektor C. Ini oke, dia 120 semua ya. Ini 120, ini 120, ini 120 juga. Oke. Di sini kita punya apa ya? Tiga buah vektor A, B, C. Oke, mungkin mungkin jangan tulis ini dulu karena takutnya saya juga salah dapat informasi. Jika ketiga vektor ini disusun seperti pada gambar, A, B, C masih kayak gini ya. Dan D ada vektor baru A kurang B kurang C gitu ya. Nah, maka sudut yang dibentuk vektor D terhadap vektor A itu berapa? Nah, em, sebenarnya anggaplah ceritanya ini vektornya di bidang X Y misalkan ya. Kita gambarnya di sini. Dan mungkin untuk memudahkan, kita geser dulu lah. Biar nggak terlalu mepet. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kan kalau misalkan ini X ini Y ya. Kalau vektor B dan C itu bisa kita bagi dengan jadi ada beberapa bagian ya. Ada bagian ini mungkin CX lah ya. Di sini ada CY. Jadi ada bagian yang arah sumbu X, ada yang bagian yang arah sumbu Y gitu ya. Ini juga sama. Ini ada bagian BX, ini ada bagian BY. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan kita tambahkan, oke, kan kalau A itu panjangnya 10 di sini. Nah, kalau misalkan kita mau dapat panjang BX ya, ini kan sebenarnya
bisa kita ambil pakai Pitagoras. Atau lebih tepatnya bukan Pitagoras sih. Pakainya trigonometri karena mungkin kalau misalkan saya hapus sekilas info yang di sini, sudut ini itu 60 derajat. Yang ini 60 derajat. Jadi nanti panjang yang CY sama CX itu atau BY sama BX ya, itu bisa kita peroleh dengan trigonometri. Maksudnya gimana? Kalau misalkan dilihat di sini, BX kan kalau cos 60 itu kan sama dengan setengah ya. Tapi setengah ini dia bakal sama dengan sisi sampingnya. Nah, kebetulan di sini sisi sampingnya itu adalah BY ya. Jadi di sini adalah BY dibagi sama sisi miringnya. Terus sisi miringnya panjangnya 10. Ini sama dengan setengah. Nah, makanya nanti di sini dia panjangnya BY itu 5, nanti C panjangnya 5. 5 juga, sorry. Kemudian dengan cara yang sama, BX-nya itu panjangnya 5 akar 3. Ini juga nanti 5 akar 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menambahkan vektor baru ya, yang D sama dengan A kurang B kurang C, sebenarnya kita bisa pisah nih, sesuaikan sama mungkin yang faktor X-nya sama faktor Y-nya gitu ya, bagian yang Y-nya. Nah, kalau DX, kalau di jumlah, itu jadinya adalah, eh, berapa ini? DX itu kan dari bagian A, itu kan bagian A ngarah ke Y semua kan, gak ada yang bagian X-nya. Makanya ini 0 dikurangi, ini mungkin min 5 ya. B-nya tuh min 5 X, min 5 akar 3 dikurang 5 akar 3. Nah, jadi nanti hasilnya 5 akar 3 kurang 5 akar 3, hasilnya 0. Kemudian kalau DY itu dia, ini mungkin min 5 juga ya. 10 kurangi min 5 dikurangi min 5 sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 20. Nah, artinya apa? Kalau misalkan ditanya vektor D yang mana, vektor D itu dia malah lebih panjang lagi gitu. Dia searah sama vektor A, tapi lebih panjang. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita punya eh, dua vektor searah, itu sebenarnya dia ada konsekuensi sih. Kalau misalkan arahnya sama ya, bukan sejajar ya, sudut antar vektornya tuh nol. Jadi jawabannya tuh yang ini. Nah, penjelasannya kurang lebih kayak gitu. Ini mungkin nanti kalian bakal lebih sering ketemu. Mungkin kalau misalkan eh, mungkin materi awal kuliah kalian masih sama, kalian masih tetap ketemu ini gitu. Di fisika tapi biasanya kalau misalkan problemnya kita mau eh, mengubah ya, atau misalkan mau apa istilahnya ya, mau ngebagi gaya, biasanya cara ngebaginya itu kayak gini. Nah, idenya gitu. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Apakah bisa dipahami atau mungkin perlu diulang pembahasannya? Mungkin silahkan dilihat dulu. Oh iya, ini topiknya vektor ya. Vektor. Gimana guys? Apakah bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, oke. Eh,
Kita coba lanjut dulu. Ini mungkin topik yang lain ya. Jadi eh, kalau kita lihat di sini, misalkan saya punya H tidak sama dengan 0. Kx tambah H kuadrat kurang X kuadrat sama dengan H sama dengan berapa? Jawabannya ini sih betul. Cuma kenapa? Cuma alasnya gini. Ya tinggal dibuka aja kan sebenarnya. Ini X plus H kuadrat. Itu kan sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah H kuadrat ya. Kemudian di sini kita bakal punya, kalau misalkan kita kurangin sama X, tambah H kuadrat, sorry, ini ya, kurang X kuadrat. Ini hasilnya adalah 2X plus H kuadrat. Kemudian ya, karena untuk H yang tidak sama dengan 0, kita bakal punya, eh, ini 2X, sorry. X plus H kuadrat kurang X kuadrat dibagi H, sama aja kayak 2XH tambah H kuadrat dibagi H. Makanya hasilnya adalah 2X plus H. Makanya jawabannya ini. Saya rasa ini bisa dipahami. Dan nanti sebenarnya kalau misalkan mungkin, sebenarnya topiknya ini berkaitan sama turunan ya. Jadi nanti sebenarnya ya harus nanti definisinya berkaitan sama ini gitu. Ini kayaknya masih bisa diikuti dengan mudah. Jadi mungkin ya saya rasa nggak masalah lah. Silahkan dilihat dulu, barangkali ada pertanyaan. Oke, eh, kalau pertanyaan berikutnya adalah di antara bilangan berikut yang paling dekat dengan akar 30 adalah berapa? Eh, ini pertanyaan berikutnya. Jadi mungkin kalian kalau misalkan nebak, jawabannya kemungkinan antara dua ya. Maksudnya kalau misalkan lihat sekilas ini, kalau nggak 5, karena kan akar 30 itu antara 5 dan 6 ya. Jadi ya kalau nggak 5, jawabannya 6. Terus in case kalau misalkan kalian ngitung kayak kalkulator, nilai akar 30 tuh 5,4. Jadi jawabannya 5. Nah, mungkin di sini yang mau saya, sebenarnya kan kalau misalkan jarak yang paling dekat kan, kalau di sini kita ngelihatnya adalah mutlaknya kan sebenarnya. Jadi mutlak akar 30 kurangi 5 dibandingkan sama mutlak dari ya 6 kurang akar 30 gitu ya. Yang mana yang lebih gede? Sebenarnya kan ngebayanginnya gitu. Cuma gimana cara kita menghitungnya, saya belum tahu. Kalau misalkan di sini mungkin bisa dikuadratin sebenarnya. Jadi kalau kita kuadratkan, kita kan bakal punya ini 30 tambah 25 kurang 10 akar 30.
Kalau yang ini, kita bakal punya 36 tambah 30 kurangi 12 akar 30. Ya, kita tahunya dia lebih kecil ya. Karena dia lebih kecil, ini kan jadinya kalau saya pindahkan, ini tuh 2 akar 30 itu kurang dari berapa ini? 6 5 ya. 6 5 11. Dan ya akar 30-nya itu kurang dari 11/2. Saya rasa masuk akal. Nah, karena kan kalau dikuadratkan, ya 30 itu kan kurang dari 121/4. Dan ini betul gitu ya. Jadi mungkin nanti ternyata ini betul. Maksudnya makanya jawabannya 5 gitu. Mungkin idenya dari sini sih. Kayak kalau misalkan mau dapat bentuk yang ini ya ini nanti dapat dari sini gitu. Sebenarnya sih gitu ya. Apalagi mungkin kalau ini dikuadratin kali ya. Ini dikuadratin jadinya yang bawah. Itu idenya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanya. eh ya, kadang dan mungkin nanti sebenarnya kalian bakal sering pakai juga sih kalau misalkan ini belajar matematika tentu saja konsep nyari solusi sistem persamaan jangan lupa di ini. Nah, kalau dilihat di sini kira-kira jawabannya apa, guys? Yang atas ya. Bukan Kak. A itu maksudnya yang paling atas kan ya? Iya, iya. Ya. Ya, soalnya di sini sebenarnya kalau lihat model soalnya kan nggak dinomorin A, B, C, D ya. Tapi kamu harus ngisi bulat yang kosong. Tapi ya jawabannya A. Saya rasa ini mungkin ya review dikit aja. Kan bagian ini kalau misalkan kita punya min 2x plus y sama dengan 13 dan x kurang 3y sama dengan min 4 ya. Jadi di sini kita bakal punya min 2x tambah y sama dengan 13 jadinya mungkin kita kalikan inilah ya. Biasanya kan eliminasi. Jadi kalau misalkan kita ini kalikan satu, ini kalikan dua, saya mau ngilangin x-nya gitu ya. Ya hasilnya adalah eh, min 2x plus y sama dengan 13. Yang ini 2x kurangi 6y sama dengan min 8. Kalau ditambah
Ini jadinya 0 kurangi 5Y sama dengan 13 min 8 itu berapa? 5 ya. Makanya nanti Y-nya sama dengan min 1. Itu idenya. Nah, karena kita tahu Y-nya sama dengan min 1, ya mungkin kita masukin ke salah satu persamaan aja. Mungkin tinjau persamaan pertama, min 2 kali X, 2 kali X ya tadi, kurang 1 sama dengan 13. Jadi kita punya di sini min 2X sama dengan 14, X-nya sama dengan min 7. Jadi kayak gini. Tentu saja mungkin ini contohnya, maksudnya topik sistem persamaan linear. Saya copy. Sorry. Saya rasa bisa dipahami karena mungkin kalian familiar. Nah, di sini kalau misalkan kita punya hasil kali titik antara vektor U dan V yang ini, misalnya hasil kali titiknya apa? Kan sebenarnya U itu kalau misalkan ditulis ulang bisa jadi gini ya. 5 J IJK ya. Di sini nggak ada J, jadi 0. Ini 3. Kalau yang ini dia bakal sama dengan 2 min 4, 1. Nah, kalau misalkan kita mau mengalihkan hasil kali titik U dan V, ya kita tinggal kalikan aja unsur-unsur yang bersesuaian. Maksudnya di sini kalau unsur-unsur yang bersesuaian tuh, kalau di sini 5, ini 2. Jadi kita bakal punya ini 5 kali 2. Ditambah unsur yang kedua, 0 kali min 4. Ditambah uh, 3 kali 1, unsur ketiga. Jadi kita bakal punya di sini 10 tambah 0 tambah 3 sama dengan 13. Jadi ini asal kali titik ya, caranya. Eh, Jaga-jaga kalau misalkan lupa ya. Nah, gimana dari dua soal terakhir ini apakah ada pertanyaan? Oke, karena kita udah bahas hasil kali titik atau dot product, kita juga sekalian bahas cross product ya. Jadi kalau misalkan cross product itu kalau misalkan U dan V ya, mungkin ngelihatnya itu kayak gini. Ini I, J, K, jadi ada tiga ya IJK ini. Kayak ngitung determinan matriks nanti mungkin kalian ngitungnya. Ini 503, ini 2 min 4,1.
Jadi nanti kalau misalkan kita hitung, jadi sebenarnya nanti ini I, ini J, ini K, atau sorry. Cara ngitungnya gimana sebenarnya? Nah, kalau misalkan I itu kalian peroleh, maksudnya itu dikali apa? Dengan ya pokoknya baris yang ada I sama kolom yang ada itu dihilangkan. Kan sisa ada ini ya. Ya udah, nanti jadinya 03 min 4 min 1 itu. Oke. Jadi gini. Ini jadinya 0, 3, min 4, 1. Terus, kalau misalkan yang kedua, ini. Karena J, lihat yang nggak berkaitan sama J. Nah, yang nggak hijau kan ada dua ya. Yang unsur yang nggak kena hijau itu ada dua. Empat, sorry. 5, 2, 3, 1. Nah, tapi tandanya dikurang. Terus, nanti berikutnya ditambah. Kalau misalkan sekarang tandanya biru. Yang kayak gini. Tapi yang nggak ada biru. Yang nggak ada biru kan ada dua daerah kan. 52, 0, min 4. Ada empat unsur. 5, 0, 2, min 4. Jadi kayak gini. Artinya nanti kita punya 0, 12i kurangi tambah J kurangi 20 K. Nah, jadi cross produknya ini. Nah, kebetulan jawabannya ada. Ini cross product. Cross produknya ya. Kalau misalkan di cross U, O cross V. Sebenarnya cara nyarinya gitu. Ya. Apakah bisa dipahami untuk yang ini? Oke. Sebentar. Silahkan kalau ada pertanyaan lain bisa ditanyakan. Saya mau bahas hal berikutnya. Oke. Kita coba lanjut. Nah, di sini kita punya grafik fungsi f ya, dan dia di sini ada beberapa pernyataan. Jadi ada 5 pernyataan. Pernyataan yang benar adalah apa? Ya, ini kayak ya mungkin harus harus dicek satu-satu ya sebenarnya. Ya walaupun nggak mesti sih. Kayak ya mungkin kita cek semua karena kita lagi belajar kan. Cuma kalau misalkan kalian ketemu soal PG gini kan untuk menjawab untuk tahu jawabannya kan nggak perlu ngecek semua gitu. Nah, mungkin di sini nomor satu. eh, Kalau di sini dia bilangnya di interval AC dan DE, interval AC itu maksudnya yang ini, AC ini DE. Nah, di interval ini katanya nilai fungsinya tuh positif. Di AC betul karena di atasnya kan. Nah, tapi di DE itu enggak karena ada di daerah ini, mungkin harusnya enggak kayak gini. Di daerah sini yang fungsinya itu ketinggiannya tuh di bawah sumbu X. Ah, ini tuh salah jadinya, yang ini salah. Karena di DE
ada nilai, atau bahkan di D-nya sebenarnya, ya, sehingga eh, F, fungsi F itu negatif gitu ya. Mungkin yang D, kalau misalkan mau lebih spesifik. Nah, kalau di sini ada istilahnya naik. Ya mungkin ini kayaknya, mungkin kalian nggak terlalu sering, bakal sering ketemu di soal, tapi ya jaga-jaga aja. F-nya naik, itu pada interval AB dan DE. Jadi naik itu, kalau secara gambar ya, fungsi naik, nanti mungkin nggak usah pakai term matematisnya, makin ke kanan, makin ke atas gitu ya. Ya nanti ada term matematisnya, cuma kalau ada grafik ini bayanginnya gitu dulu. Nah, kalau di AB, saya rasa kalau kita gerak makin ke kanan, fungsinya makin ke atas kan. Artinya dia naik di sini. Nah, kalau dari D ke E, misalkan D-nya makin ke kanan, fungsinya juga makin naik kan. Artinya nomor 2 itu betul. Oke, jadi nanti eh, oke, semuanya ada ya. Jadi ya tidak eh, tidak ada ini. Nah, nomor 3, kalau kita lihat di sini, eh, F turun pada interval CE. CE itu yang ini ya. Ini CE. Kalau kita lihat di sini, kalau fungsi turun kan kebalikannya ya. Fungsi turun makin ke kanan makin ke bawah. Namanya juga turun makin ke bawah. Nah, artinya apa? Kalau makin ke kanan, harusnya dia makin ke bawah. Nah, ini betul. Kalau tapi kalau sampai D. Soalnya kalau dilanjut terus, awalnya yang dia turun fungsinya, maksudnya misalkan makin sini nih. Terus ini dia turun nih. Tapi pas udah di D tuh dia naik. Makanya nanti di sini jawabannya salah. Jadi nomor 1 salah, artinya yang bawah nggak mungkin. Nomor 2 betul ya, sisanya juga ada 2. Nah, nomor 3 salah. Artinya antara yang paling atas ya, A ya, atau C gitu ya. Nah, kita perlu ngecek sekarang. Enggak. Sebenarnya jawabannya yang C sih. Karena yang satu udah nggak mungkin kan. Iya. Jadi nanti kalau misalkan di sini eh, F mencapai nilai maksimum, apakah di sini maksimum? Apakah nilainya paling tinggi di sini? Enggak, karena di sini lebih tinggi. Eh, Maksimumnya bahkan di sini kayaknya di E deh. F maksimum paling tinggi di X sama dengan E. Jadi mungkin di sini kali. Nah, kalau nomor 5, F-nya itu, jadi ini salah. Kalau F-nya itu minimum di X sama dengan D. Ini minimumnya maksudnya. Nilai minimum. Saya rasa ini betul. Karena nilainya paling kecil di situ ya. Maksudnya paling rendah ya. Fungsinya paling bawah tuh di situ. Nggak ada yang lebih tinggi lagi. Makanya nanti jawabannya itu adalah eh, ini betul. Jadi yang benar adalah 2 dan 5. Nah, ini nanti eh, mungkin kalian bakal lebih, kita bakal lebih bahas ini kalau misalkan kalian ya mungkin ya, pas masuk kuliah. Jadi saya rasa mungkin kalau sekarang banget nggak selalu hafal ya, nggak masalah itu.
Ini topiknya apa? Ini nanti topiknya sebenarnya nanti ngecek fungsi naik atau turun itu topiknya sebenarnya terkait sama turunan. Kalau yang ini kan emang vektor aja kan, ini vektor. Kalau yang ini tadi topiknya ya persamaan linear ya. Terus yang ini tadi topiknya, nggak tahu ini topiknya apa. Oh, fungsi aja kali ya. Ini sebenarnya nanti berkaitan sama turunan. Oke. Silahkan, saya tinggal bentar ya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa di chat mungkin ya. Nanti mungkin saya bahas pas sudah kembali. Oke, ini topik integral. Cuma mungkin ada advance sedikit. Jadi mungkin ya dibahas saja. Nah, di sini kita punya luas daerah tertutup di kuadran satu yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X dibagi akar X kuadrat plus 4. Terus X sama dengan akar 5. Tapi jangan lupa, karena dia berada di kuadran satu, artinya X-nya harus lebih besar dari nol, Y-nya juga lebih besar dari nol gitu ya. Jadi nanti mungkin
andaikan nanti kita gambar, kita gambarnya cukup di sini aja. Nah, fungsinya gimana? Iya, mungkin kayak gini mungkin ya. Saya juga belum lihat sih. Mungkin kayak gini. Terus nanti X sama dengan akar 5 tuh di sini. Ini akar 5, ini X, ini Y, kayak gini. Mungkin nanti daerahnya yang kayak gini. Artinya kalau misalkan kita mau ngitung luasnya, ya kita integralkan fungsi ini gitu ya. Integral dari 0 sampai akar 5, karena ini X-nya dari 0 sampai X-nya sama dengan akar 5 kan. Ini tadi Y sama dengan 2X dibagi akar X kuadrat plus 4. Ini jadinya 2X dibagi akar X kuadrat plus 4 CX. Nah, kita punya ini. Nanti ya dari sini apa yang kita lakukan? eh, Gimana sih cara kita ngitung integral ini? Ya mungkin sebenarnya yang gampang ya mungkin ya. Kalau mau agak cepat, ya kita tinjau dulu lah integral yang ininya. Tanpa batasnya. Sebenarnya kan bentuknya ribet ya. Terutama di bagian bawah ini. Kita coba misalkan aja di sini. U sama dengan akar X kuadrat plus 4. Sorry, bukan akarnya. Jadi X kuadrat plus 4-nya aja. Kemudian, turunan dari X kuadrat plus 4 kan 2X ya. Jadi nanti du-nya itu sama dengan 2X dx. Nah, ini nanti bisa kita ubah jadi integral dari bawahnya itu akar U. Nah, 2X dx yang ini tuh jadi du kita. Karena kan sama ya. Makanya nanti ini jadinya du per akar U. Atau ya, ini kan integral dari U pangkat setengah. U pangkat min setengah. Hasilnya harusnya adalah ini integral U pangkat min setengah du. Nah, dari sini, kalau misalkan kita mau integralkan U, min setengah tambah satu kan jadi setengah. Hasilnya dibagi setengah. Sama dengan 2U gitu ya. Atau nanti hasil dari integral ini adalah 2 akar X kuadrat plus 4. Nah, nanti di sini kita bakal punya ini 0 sampai akar 5. Enggak. Integral dari 2X ini kan tadi 2 akar X kuadrat plus 4. Kita tulis itu 2 akar X kuadrat plus 4. Nah, baru dimasukin X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan akar 5 sebagai batas atas dan batas bawah. Hasilnya adalah 2 dikali akar ini akar 5 kuadrat plus 4 dikurangi batas bawah akar 0 kuadrat plus 4. Jadi nanti hasilnya adalah 2 ini 5 plus 4 itu 9, akar 9 kurangi akar 4. Sama dengan 2 dikali 3 kurang 2 sama dengan 2. Makanya jawabannya adalah 2 yang ini. Iya, sebenarnya mungkin ini fungsinya agak susah. Tapi yang perlu penting untuk diketahui adalah integral itu gunanya ya untuk penghitung ini gitu, luas daerah gitu. Terutama daerahnya yang kayak gini gitu ya. Mungkin di atas fungsi X, di bawah fungsi Y, tapi di atas sumbu X gitu ya. Kayak contoh di gambar ini gitu. Nah sebenarnya nanti ngelihatnya kayak gitu sih. Ini mungkin soalnya kayaknya ya nggak susah ini kalau misalkan buat gitu ya. Cuman ya konsep integral sebagai luasnya ya mungkin jangan lupa gitu. Nah kayak gitu.
Oh, ngomong-ngomong kalian tuh di sini apakah ada yang mungkin nggak tahu ya, mungkin beda. Oh, ini jangan deh. Tapi kalian ada yang ini nggak? Apa namanya? Mungkin jurusannya tuh dari SF atau dari SITH yang S gitu ya. Saya soalnya belum lihat ya. Siapa tahu ada. Nah, kalau ada bilang ya, maksudnya mungkin aku nggak tahu ya. Kemungkinan bisa jadi ada soal yang berbeda. Mungkin pretest ini nggak tahu. Oke. Nah, ini contoh mutlak ya nanti ya. Jadi di sini kita punya mutlak X kurang 2 kurang dari satu. Nah, iya, di situ katanya ada jawabannya yang B ya. Cuma kita cek dulu benar apa enggak. Jadi yang salah apa? Eh, Sebenarnya nanti kalau misalkan ini ada sih ada rumus cepatnya. Kalau misalkan kita punya mutlak sesuatu kurang dari sesuatu, atau mungkin saya tulis di sini deh, eh, mutlak X atau ya mutlak A kurang dari B, artinya apa? A itu antara B dan min B gitu ya. Tapi kalau misalkan A itu lebih besar dari B, dia jadinya A-nya itu lebih kecil dari min B, atau A-nya lebih besar dari B. Jadi dua itu kemungkinannya. Nah, karena mutlak X min 2 itu kurang dari satu, artinya kan X min 2 itu antara min satu sama satu gitu ya. Kebalik. Ini satu, ini min satu. Nah, kita tambah 2, artinya X-nya ini bakal antara satu sampai 3. Oke, kita punya ini. Jadi mungkin kita bisa pakai ini sebenarnya. eh iya, sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya X-nya memenuhi, artinya kan X-nya harus di sini. Maksudnya X-nya cuma bisa dipilih antara satu sampai 3. Artinya kan kalau misalkan di sini tinjau opsi satu karena X-nya itu antara satu sampai 3, tentu saja X-nya lebih besar dari nol ya. Makanya ini benar. Kemudian kalau cek opsi 2, ya di sini kan mungkin yang ditandain salah ya. Karena X-nya itu antara satu sampai 3, kalau misalkan dikuadratkan, ini kan jadinya X kuadrat antara satu sampai 9. Karena ya ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Oke, saya hapus dulu ini ya. Eh, Perhatikan bahwa dua di antara ini ya, di antara dua ada di antara satu dan 3. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 2, artinya kan X kuadrat min satu sama dengan 2 kuadrat kurang satu sama dengan 3. Tapi 3 ini lebih besar dari 2. Makanya opsi ini, ya opsi yang kedua ini salah. Karena harusnya kayak, ya dia tetap harus bisa ada di ini gitu. Dia tetap harus ada di sini. Nah, opsi 3, karena ya kita tahu eh, X-nya antara satu sampai 3, maka akarnya
itu ya kurang dari 1 sampai √3 gitu ya. Kayak gini. Nah, dari sini nanti diperoleh eh, akar X kurang 1 kurang dari 0, ini kurang dari akar 3 kurang 1. BTW akar 3 tuh nggak nyampe 2 ya. Akar 3 tuh 1,7 sekian. Artinya apa? Artinya ini kurang dari 1. Makanya ini betul. Maksudnya karena ini kurang dari ini sebenarnya yang penting. Yang terakhir, opsi 4. Oh ya, karena ini mah jelas ya. Karena X-nya antara 1 sampai 3, X-nya kurang dari 3. Ini betul. Udah sih sebenarnya. Jadi makanya jawabannya yang itu betul. Nah, silahkan dilihat apakah ini bisa dipahami atau tidak gitu. Pak, maaf, boleh ulang opsi yang ketiga? Kenapa? Boleh ulang penjelasan opsi ketiga nggak, Kak? Opsi kedua ya. Oke, oke. Ketiga, ketiga, Sorry, ketiga. sorry. Tadi suaranya cukup agak kecil di saya. Jadi, oke diulang ya. Oke, siap. Sebenarnya kalau untuk ngejelasin yang ini, nomor 2 itu, bayanginnya gini. Kan X itu dia bilangan real. Yang penting X-nya bilangan berapapun, pokoknya X kurang 2 tuh, X min 2 mutlaknya tuh kurang dari 1. Artinya ya dengan metode ini yang saya tulis dengan warna merah, X-nya tuh antara 1 sampai 3. Itu ya udah. Nah, X yang antara 1 sampai 3 itu bisa berapapun. Ya bisa 1,5, bisa 2, bisa 2,5 atau 2,9 misalkan ya. Banyak kan sebenarnya. Pokoknya di daerah itu aja. Nah, kalau opsi 2 artinya kan apa ya? Kita kan mau ngebuktikan bahwa pernyataan yang salah yang mana. Artinya kan kalau misalkan salah tuh ya nggak pas dimasukin ke sini jadi salah gitu kan. Atau masukin sini lah ya kalau di sini. Nah, tadi nilai X yang bisa X yang di sini apa aja? Banyak kan sebenarnya. Bisa 1,5, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Bisa kurang dari 3 pokoknya ya. Nah, aku pilih X sama dengan 2. Kenapa? Pertama karena dia ada di antara 1 sampai 3. Dan yang kedua, kalau saya masukin 2 ke sini, itu tuh salah pernyataannya. Karena harusnya kan di sini pengennya kurang dari 2. Tapi saya masukin X-nya sama dengan 2, jadinya dia hasilnya 3. Malah lebih gede. Makanya salah. Sebenarnya sih alasannya gitu. Jadi kayak ternyata nggak semua nilai X yang dimasukkan ke sini itu memenuhi gitu. Sebenarnya kayak gitu sih idenya. Ini mungkin nggak terlalu sering muncul, tapi ya saya mention aja. Jaga-jaga. Oke, makasih, Kak.
Oke, aman kah? Aman ya? Oke. Jam berapa sekarang? 12. 11.43. Oke. 12 kurang 15. Masih ada 15 menit lagi. Jadi itu aja gitu. Sebenarnya. Mungkin kita coba soal lain yang mungkin lebih gampang ya. Ini udah. eh oh, ya mungkin buat latihan. Eh, Coba kalian selesaikan ini gitu ya. Jawabannya harusnya itu. Cuma kenapa gitu? Eh, saya belum ngecek juga sih jawabannya benar gitu apa enggak. Tapi nanti cara ngerjainnya gitu. Coba dilihat dulu. Barangkali mungkin kalian punya ide. Udah ya. Jawabannya apa? Ada yang jawab C, ada jawab yang lain nggak? Ada yang jawab A juga, ada jawaban lain? A, oke. Yang atas ya kayak jawabannya ya. Kita coba lihat dulu. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini? Ini kurang dari sama dengan satu kan? Atau ya kalau misalkan disederhanakan ini jadinya 2x kurang satu per x dikurang satu kurang dari sama dengan nol. Atau 2x kurang satu per x kurang x per x kurang dari sama dengan nol. Nah, kita lihat di sini, ini jadi x, ini jadinya x kurang satu kurang dari sama dengan nol. Dan dari sini, kalau kita punya pecahan, mungkin sama lah kayak kayak faktor. Kan kalau perkalian kuadrat kan kursi kuadrat difaktorin, terus cari kapan dia sama dengan nol kan. Ini arahnya ke situ juga, tapi kita lihat dulu dari sini, x plus 1, x min satu yang bawah, itu kan sama dengan nol saat x-nya sama dengan satu. Artinya nanti x sama dengan satu ini disimpan. Bedanya, kalau yang kedua, ini tuh x-nya nggak boleh nol. Jadi nanti dua titik inilah yang kita tandain gitu ya. Ini nol, ini satu. Karena kan kebetulan di sini kurang dari sama dengan, jadi boleh pakai. Beda sama nol di sini, dia nggak boleh masuk nanti ke solusi. Nah, eh, biasanya kalau dari sini tinggal lihat aja. Mungkin kalau misalkan X-nya gede misalkan ya, mungkin X-nya 2 ini. Kalau X-nya 2 ini kan jadi 2 kurang satu positif. Ini jadi 2 negatif, positif juga. Artinya daerah di sini itu positif. Nah, pindah ruas, pindah dari nol sampai satu itu tuh pasti ada yang pindah, ada yang ganti tanda satu, negatif. Nah, pindah yang lebih kecil dari nol, yang negatif tuh ada pindah tanda lagi gitu ya. Jadi maksudnya awalnya kalau di sini tuh dua-duanya positif.
Nanti pas di sini, satu positif, satu negatif. Di sini dua-duanya negatif. Makanya ketika dua-duanya negatif, tandanya positif. Artinya, apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari itu adalah luas daerah yang ini. Makanya jawabannya yang A. Kayak gitu idenya. Nah, nanti mungkin jangan lupa ngulang-ulang yang ini. Karena eh, kayaknya yang ini muncul. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu mungkin dari sini. Am, sebenarnya apakah normal amannya sih diuji semua ya. Tapi seringnya ganti tanda. Kalau eh, sebenarnya ada syaratnya sih. Syaratnya adalah kalau ini di sini kan nggak ada yang pangkat dua kan. Selama nggak ada pangkat dua atau pangkat yang genap itu biasanya bisa langsung ganti tanda. Kalau misalkan ada yang nggak bisa langsung. Maksudnya ya mungkin nanti harus dicontohin sih. Misal nih, contoh. Di sini kita punya misalkan x min satu kuadrat dikali x min 2 itu kita pengen cari yang lebih besar dari nol ya. Nah, kalau misalkan ditandain di sini, ini satu, ini dua kan. Karena ya solusi nol dari masing-masing satu dan dua. Nah, lihatnya sama. Tadi, lihat yang paling kanan. Kayak saya rasa kalau misalkan X-nya gede banget kan ini positif ya. Ini positif. Nah, kemudian kalau di sini, dia kan pindahnya dua. Artinya kan yang awalnya, ini kan awalnya positif semua, ini juga positif. Nah, pas dia pindah dua, ini tetap positif, ininya negatif. Makanya tandanya negatif. Nah, kalau misalkan pindah yang lebih kecil, ini negatif, ini negatif. Tapi karena negatif kuadrat, hasilnya tetap positif. Positif kali negatif ya tetap negatif. Makanya mungkin tandanya gini. Artinya kalau misalkan mau nyari lebih besar dari nol ya, yang ini gitu ya daerahnya. Iya, mungkin nggak selalu. Tapi biasanya lihatnya dia tuh pangkatnya ada pangkat genap kah? Atau kalau misalkan di sini apakah pangkatnya selalu ganjil gitu? Iya, mungkin gampangnya gitulah untuk sekarang. Maksudnya dalam banyak kasus pasti soalnya tuh kayak gini. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Iya, mungkin normalnya sih saya ngajarnya ngecek dulu ya. Cuman kan ya nggak tahu sih kalian familiarnya pakai apa. Jadi ya udah. Nah, oke, ada soal berikutnya. Ini sebenarnya terkait sama integral. Jadi jadi ada tiga persegi panjang. Nah, kan persegi panjang tuh contoh ya. Ini kan alasnya atau panjang kali lebar lah ya. Mungkin ini panjangnya, ini mungkin lebarnya. Mungkin ya. Nah, kalau segi persegi panjang ya. Kotak pertama misalkan saya kasih nama lah A, B, C. Luas dari A itu kan sebenarnya panjang kali lebar kan. Nah, panjangnya ini dia dari nol sampai satu. Panjangnya satu. Nah, lebarnya itu ditentukan sama sebenarnya kan dia
tingginya tuh ngikut sama yang ini kan. Ngikut sama yang di sini. Nah, titik ini tuh adalah ya fungsi X kuadrat plus satu saat X-nya sama dengan satu. Jadi ini dikali eh, 1 kuadrat plus satu. Sama dengan satu kali 1 tambah 1 2 sama dengan 2. Luas A sama dengan 2. Nanti luas B dan luas C dicarinya mirip kayak gitu juga. Tetap panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar juga ya mungkin lebarnya yang ada tinggi gitu ya. Nah, lebarnya, panjangnya ini mungkin tetap satu, tapi lebarnya tuh ngikutin sama tinggi ininya gitu, tinggi kurvanya. Ini juga nanti sama. Nah, coba kalian hitung, kira-kira nilainya berapa? Benar 17 ya? Saya dia belum ngecek ini ya soalnya. Oke, saya sudah. Artinya aman ya. Eh, ada 2 orang yang udah jawab 17, betul. Jadi ini satu, ini dikali 2 kuadrat plus satu ya. Menjadi 1 tambah 5, 1 kali 5, sorry. Kali 5 sama dengan 5. Yang ini 10 ya. 1 kali 3 kuadrat plus satu. Ini sama dengan 1 dikali 10. Sama dengan 10. 10 tambah 5 tambah 2 sama dengan 17. Nah, idenya gitu. Ini kalau misalkan topiknya ini. Apalagi ya yang perlu dibahas ya. Silahkan mungkin ada pertanyaan. Kalau misalkan ada boleh langsung tanyain aja. Tapi kalau enggak juga enggak masalah. Ya, ya. Oke. Oh, bentar. Aku pengen nanya sesuatu ya. Mungkin tadi tadi sebenarnya sebelum mulai ini sih saya pengen nanya ini. Yang jelas kan kalau sekarang tuh ada perbedaan bahwa pertama kalian pretestnya offline, betul nggak? Tanggal 19 itu. Atau tetap online? Mungkin kalau ada yang tahu bisa ngejawab. Pretestnya offline, Kak. Offline kan ya? Offline tanggalnya itu 19 atau 21? 19 ya? Oh, 2 Juni offline. Oh, 25. Ada berapa pretest ya? Maksudnya normalnya satu kan? Terus ada ini nggak kayak teknisnya gitu? Misalkan kalau offline berapa jam gitu? Terus kayak oh tryoutnya online.
Oke, dua sesi. Sesi pertama MTK, sesi kedua fisika dan kimia. Oke. Belum tahu mulai jam berapa kalau tanggal 25 tuh? Belum ada jamnya. Tahu udah. Oke. Dua sesi, dua sesi. Oke. Tadi saya mau ngomong apa ya? Oh iya, oke lah. Mungkin teknisnya belum tahu ya. P25 kan ya? Nah, saya coba cek sesuatu dulu. Soalnya kita tuh harusnya masih ada les nggak ya tanggal segitu. Kan. Tadi harusnya buka ini. Soalnya tadi juga saya baru tahu. Oh, pretest ya. Pretestnya tanggal 25 Juni ya. Oh, kita masih ada tanggal 19. Jadi ya, oh oke oke. Jadi oke aman-aman. Ya udah. Oke. Dua sesi itu maksudnya kayak kalau misalkan yang tergantung fakultas ya. Itu tuh di dua hari yang sama gitu. Di hari yang sama gitu. Atau gimana? Misalkan nih, tadi ada yang bilang kalau dua sesi kak, sesi pertama MTK, sesi kedua fisika kimia. Itu tuh satu hari yang sama atau kayak dua hari yang berbeda gitu? Atau ada yang bilang tergantung fakultas gitu? Kayak mungkin satu hari yang sama. Itu kayak sejam sejam. Oke, ya udah. Mungkin nggak tahu ya kalau sejam. Oke, tapi coba ya. Ya, jam apa sekarang? Saya pengen tahu itu. Tapi yang jelas tanggal 25 ya. 14.15 lewat online. Ya nanti seenggaknya dari tanggal 14 dan 15 ya. Terutama mungkin ya setelah tanggal ini. Kita mungkin bisa tahu ini ya. eh, Soalnya tuh kayak gimana gitu. Oke. Fakultas ada yang sih. Oke, kebayang. Jadi eh, istirahat dulu mungkin ya. Ada yang bilang harusnya kan totalnya 4 sesi. Cuma kalian tuh nggak ngambil semua sesi, cuma dua sesi pertama do. Dua sesi aja gitu ya. Oke, kebayang. Oke. eh ya, mungkin hari ini itu dulu ya. Jadi saya stop share. Nanti tunggu rekamannya aja dan catatannya. Ya, mungkin saya tutup dulu buat hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.